Sulawesi Tenggara, salah satu provinsi yang dikelilingi dengan potensi alam hijau, keunikan, serta keragaman budayanya, mulai dari Kalosara, Mosehe, Tari Malulo, hingga Tari Linda. Tak hanya itu, dengan Kendari sebagai ibu kota, provinsi ini menyimpan berbagai pesona dengan bangunan ikonik. Mulai dari Masjid Apung Al-Alam, Jembatan Teluk Kendari, Tugu Religi Sulawesi Tenggara, hingga Pulau Labengki dan Pulau Wakatobi yang menyuguhkan pemandangan laut biru khas wilayah timur. Terkenal dengan suku asli suku Tolaki, Sulawesi Tenggara memiliki letak geografis yang dikelilingi oleh areal persawahan dan memiliki potensi dalam pengembangan sektor pertanian. Kabupaten Kolaka Timur mempunyai luas daerah irigasi yang cukup luas dan potensi air di Sungai Ladongi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ditambah dengan tingkat curah hujan yang relatif tinggi, terkadang potensi banjir datang menghampiri. Oleh karena itulah, pemerintah merasa perlu untuk membangun bendungan di Sulawesi Tenggara. Kalau dulu sebelum ini ada proyek ya Pak, kami di sini ini kebun, tidak bisa terairi sawah Pak. Dulunya sawah memang masih orang tua dulu, karena kendala air jadi dipakai kebun. Bendungan merupakan salah satu infrastruktur air yang paling dikenal dan syarat akan manfaat dengan tingkat kerumitan pembangunan yang tinggi. Namun siapa sangka, berbekal portofolio apik di bidang infrastruktur air, Hutama Karya mampu menyelesaikan puluhan proyek bendungan ikonik di Indonesia. Hari ini, kembali saya akan mengajak kalian semua menyaksikan dan merasakan langsung bagaimana rumitnya pembangunan bendungan terbesar pertama di Sulawesi Tenggara. Dari timur Indonesia, saya Muhammad Amar, inilah di balik pagar proyek episode Bendungan Ladongi. Bendungan Ladongi, salah satu proyek strategis nasional yang menjadi bendungan pertama dan terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan kapasitas tampung 45,95 juta meter kubik, Bendungan Ladongi diproyeksikan mampu mengembangkan areal irigasi kurang lebih 1.392 hektar. Yang semula 2.212 hektar, menjadi 3.604 hektar. Dengan produksi padi semula 22.120 ton menjadi 54.060 ton per tahunnya. Tak hanya itu, digarap oleh kolaborasi apik Hutama Karya dan Bumi Karsa sejak 2016 lalu, Bendungan Ladongi yang pembangunannya terdiri atas dua paket ini akan mampu mengairi areal sawah hingga pembangkitan listrik sebesar 1,3 MW. Selain dinikmati petani, Bendungan Ladongi juga memiliki manfaat sebagai sumber air baku, pengendali banjir di wilayah hilir Sungai Ladongi dengan menahan air saat musim hujan, serta sebagai destinasi pariwisata yang dapat menumbuhkan sektor ekonomi di Kabupaten Kolaka Timur. Ini Pak, antar ya Pak ya? Amar ya? Ya. Selamat datang di proyek Bendungan Ladongi. Kebetulan kita ada toolbox meeting juga. Pak Herdinya ada di sana. Saya lihat Mas juga sudah APD-nya lengkap. Tapi sebelum masuk, protokol kesehatan tetap kita jalankan dulu. Penggunaan masker tetap selalu digunakan. Sama cek dulu. Boleh Pak, boleh. Ini dulu Pak. Saya antarkan ke lokasi toolbox meeting-nya. Yuk, mari kita ketemu dengan Pak Kronya. Oh iya. Halo Pak Herdi, apa kabar Pak? Gimana Mas? Kabar baik Mas? Alhamdulillah lagi melakukan kegiatan apa nih Pak? Ini kegiatan rutin kami di proyek pembangunan Bendungan Ladongi, TPM atau Toolbox Meeting. Jadi membahas rencana apa yang dilakukan pada hari ini, terutama terkait dengan safety-nya Mas. Saya tunggu di sini ya Pak ya? Ya, saya Siap, lanjut Pak. dulu ya. Yuk. Nah, itu tadi Mas. Iya Pak. Kita baru selesai TPM atau Toolbox Meeting. Ini adalah agenda wajib harian Mas. Mas, untuk lebih jelasnya, gimana kalau kita keliling-keliling, lihat banget, lokasi Pak. langsung? Boleh banget Pak. Nah, gimana nih Mas Samad perjalanannya dari Jakarta sampai ke Bendungan Ladongi? Luar biasa sih Pak. Ini
lumayan ya Pak perjalanan sendiri. Saya berarti Iya. kalau nggak salah hitung nih Pak dari Kendari ke Ladongi sendiri itu kurang lebih 3 jam itu ya Pak. Iya, 120 kilo Mas. 120 Ya kilo. jalanannya juga Iya, iya. berkelok-kelok gitu ya. Ini kalau boleh tahu nih Pak, ini dari tahun berapa sih Pak si Bendungan Ladongi ini, proyek ini sendiri dibangun? Oke, kalau secara kontraktual memang di November 2016. Oke. Cuma efektif pengerjaannya itu di awal 2017 Mas. Kita dalam pengerjaan pembangunan Bendungan Ladong ini melibatkan beberapa pekerja lokal Ya. ataupun vendor lokal karena memang tapi untuk pekerjaan yang tidak spesialis Mas. Oh, oke. Ya, jadi seperti pekerjaan tunnel itu kita menggunakan tenaga ahli karena memang dia spesialis di bidangnya. Karyawan juga ada yang dari lokal juga Mas, kita berdayakan. Strategi untuk percepatannya sendiri ada apa aja nih Pak dari Pak Herdi sendiri? Kita strategi pelaksanaannya itu lebih mengoptimalkan di cuaca Mas. Jadi Oke, memanfaatkan cuaca apabila musim Oke. kering kita gas penuh karena tergantung sekali pekerjaan oke. ini dengan pekerjaan faktor cuacanya. Bendungan Ladung ini merupakan satu-satunya bendungan di Indonesia yang didirikan di batuan metamorf skismika Mas namanya. Ini sangat langka sekali memang. Ya, berarti jadi memang ini tantangan sendiri Iya. dari tim di lapangan. Keren, Gitu. keren. Iya Mas. Insya Allah berarti di 2021 ini Pak ya? Insya Allah bisa diresmikan Mas. Lebih Semoga. diresmikan. Wah, Iya. berarti ini semoga aja Iya. menjadi yang ditunggu-tunggu nih oleh Iya. semua masyarakat khususnya Iya. di Sulawesi Tenggara ya, Oke, Pak oke. ya. Iya. Keren sih Pak, terpukau saya lihatnya. Oh iya Pak, ngomong-ngomong Iya. Pak, Ah. saya boleh tahu nggak nih Pak? Ini untuk detail pembangunan proyek Bendungan Ladongi ini nih Pak, kalau boleh tahu nih apa aja sih Pak yang harus Oke. disiapkan Pak? Jadi pembangunan Bendungan Ladongi ini ada beberapa item dominan pekerjaan. Yang pertama seperti yang Mas Tamar lihat tuh di bawah kita itu ada Iya. main dam Di bagian atau situ ya, tubuh Pak ya. Iya. Itu tubuh bendungannya. Oke. Terdiri dari beberapa material Oh, oke. yaitu dibagi-bagi 4 zona. Yang pertama yaitu zona inti. Zona inti Pak. Zona inti itu materialnya dari clay. Oh ini sebenarnya dari clay nih Ya, berarti nih, clay atau tanah liat Tanah lah, liat, tanah ya, lempung. betul, Pak. Kemudian ada zona 2A, 2B itu filter halus dan filter kasar. Pak. Filter halus dan filter Ya, kasar. jadi dia Oke. ditutupi filter kasar. Kemudian dan kita ada item pekerjaan lain di sebelah sana Mas, itu ada bangunan pelimpah atau Bagian spillway. sana tuh, Pak, ya? Iya, Ujung ya? Ah, baik. spillway. Spillway ini adalah saluran peluncur. Jadi ya. panjangnya 700 meter. Iya, Pak. 700 meter menuju ke aliran sungai. Ya. Itu nanti air dari spillway itu yang siap mengantarkan air lah bahasa Ya, itu ke gitu. daerah bawah sana ya Pak ya? Ya. Kemudian tepat Mas di bawah kita ini, Hah? ini ada saluran pengelak. Itu Saluran pengelak. Ya, sistemnya yaitu dengan menggunakan tunnel, jadi Oh, terowongan. baik. Terowongan sepanjang kurang lebih ya 400 meter. Kemudian seperti yang kita lihat juga ada fasilitas umum Mas ini. Oh ini ya Pak Ada ya? gardu pandang, fungsinya untuk area publik yang nanti Area akan publik. digunakan untuk pariwisata. Oh, berarti nanti ini akan bisa dikunjungi oleh masyarakat umum Ya, ya Pak ya? betul Mas. Nah, jadi item-item dominannya itu Ya. sih Mas. Kalau yang lain seperti ada rumah kontrol itu Mas, Ya. yang ada tulisan Bendungan Ladongi itu ada rumah kontrol, Oh, yaitu itu fungsi apa tuh Pak? untuk mengontrol pintu yang keluar di turbin atau di Ya. saluran gitu. Kemudian manfaatnya juga ini Mas untuk mengairi sawah irigasi seperti yang dilihat itu Mas. Oh itu sawah ya? Itu sawah. Iya iya iya. Nanti sampai mencakup area Kecamatan Ladongi sampai Kecamatan Tirawuta. Berarti nanti itu kalau dibuka pada saat musim kering atau gimana Pak? Saluran irigasi ini dimanfaatkan tiap setelah penggenangan dikontrol di rumah kontrol itu Mas. Jadi tetap bisa dialiri. Oh Iya. iya iya. Jadi Supaya mau besar atau iya, kecilnya volume diatur diturunkan di rumah ya? kontrol, iya. Iya 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 iya. Jadi area irigasi itu sekitar 3.604 hektar. 3.604 hektar yang akan untuk persawahannya. Iya iya iya. Ada mesin pembangkit listrik nggak sih Pak kalau di sini Pak? Ya, juga diperuntukkan untuk pembangkit listrik tenaga mini hidro Mas. Mini hydro. Mini hydro ya, jadi 1,3 megawatt. Dan oke. kita udah siapkan infrastruktur fisiknya, Iya, tinggal iya, nanti iya. ada mesin turbin dan lain-lain untuk penyediaan listrik tersebut. Iya. Nah sekarang kita udah mau
menuju kemana nih Pak? Ini kita ke Gardu Pandang, Mas. Oh, Gardu Pandang. Iya, jadi Oke. lantai satunya itu nanti peruntukannya untuk museum. Oh, Dan lantai 2-nya di area Anjungan, Mas. Jadi itu yang nanti akan kita bisa melihat view bendungan, Mas. suasananya kayak di Jurassic Park nih Pak. Suasana alam. Suasananya alam, benar-benar terbuka banget. Kita bisa ngeliat semuanya gitu Pak. Nah, kita udah nyampe nih Pak yang tadi Bapak menjelaskan terkait Gardu Pandang. Iya. Fungsinya Gardu Pandang tadi itu apa sih Pak? Gardu Pandang itu salah satu bangunan yang ada di fasilitas umum. Jadi Oh, nanti ini oke. dipergunakan untuk publik. Karena memang Bendungan Ladongi ini kedepannya dijadikan untuk objek pariwisata, Mas. Gimana sih Pak pertama kali rasanya Bapak ditunjuk sebagai kepala proyek di proyek Bendungan Ladongi? Pada awalnya agak meraba-raba gitu. Maksudnya mempelajari terlebih dahulu. Karena memang dari proyek bendungan ini adalah tipikalnya berbeda-beda, Mas. Ini Bapak jauh nih ya Pak dari keluarga. Iya. Itu keluarga tinggal di mana Pak? Keluarga di Jawa, Mas. Jawa? Iya, di Semarang. Bapak apakah ini menjadi pertama kali dipercaya menjadi project manager atau sebelumnya udah pernah Pak? Alhamdulillah, Mas, sudah beberapa kali menjadi kepala proyek. Iya. Masih di Indonesia Timur, Mas. Di Dulu pertama penugasannya. kali kalau jadi ketua proyek itu di mana Pak? Kepala proyeknya Pak? Oh, kepala proyeknya waktu di Gedung Kejaksaan Tinggi di Makassar. Oh di Makassar. Tadi balik lagi kita ke poin yang sebelumnya jauh dari keluarga. Kalau ngerasain bosan itu apa sih Pak yang biasanya Bapak lakukan dengan teman-teman gitu? Ya kita di proyek memang Iya. apalagi ini jauh ya dari perkotaan jauh, hiburan sangat kurang, Betul. lokasinya terpencil juga. Kami dengan tim atau dengan teman-teman ya di waktu-waktu yang longgar, waktu-waktu yang kita istirahat, kita bisa gunakan kebanyakan sih untuk teamwork juga sih Mas. Jadi kita ada acara kegiatan olahraga atau main naik sepeda bersama-sama di sini ini sudah jadi rutinitas. Terus kemudian kami juga mengadakan acara family gathering, Mas. Oh pernah? Pernah. Family berarti Iya. dari teman-teman proyek ajak keluarganya ke Iya. sini? Oh. Dari keluarganya diajak ya supaya ada tali silaturahmi Betul. juga. Tadi Bapak kalau misalkan berbicara soal, berarti itu sama aja kayak Injes dengan teman-teman proyek ya Pak. Iya. Itu kira-kira ada nggak sih Pak terobosan yang dilakukan oleh Bapak atau culture ya, budaya yang Bapak terapkan untuk rekan-rekan proyek gitu? Meningkatkan lagi masalah KISE-nya, masalah K3-nya. Jadi seperti punish and reward itu kita terapkan juga di sini. Terus kemudian ada tiap minggu Mas ada hari K3. Ada hari K3-nya ya, Pak? Jadi Oke. hampir seluruh karyawan itu menggunakan baju merah itu Mas. Jadi iya, setiap hari Senin itu setiap ya, hari Pak ya? Senin, Iya, iya, setiap hari Senin kita. Oke Mas, dari tadi ini kita udah lama ngobrol, capek. Kita bisa duduk-duduk Mas Boleh, di boleh, sini Pak. sambil ngopi-ngopi Boleh, aja. boleh. Oke, Mari, Pak. ayo, yuk. Oke Mas, sambil apa nih, ngobrol Pak? santai, kita minum-minum kopi dulu. Wih, ini biasanya sajian proyek ini Pak. Iya Kayak gini ini nih, Pak. ini makanan Iya. apa cemilan aja. Cemilan ya Pak. Saya izin minum ya Pak ya. Iya iya, ayo, silakan silakan. Pas mendukung ini suasananya. Mendung-mendung syahdu Pak. Iya. Gerimis mengundang. Waduh, lagu itu Pak, lagu. Oke. Oke Pak. Iya. Ini lumayan jadi tempat favorit sih Pak kalau misalkan emang nanti akan udah dibuka untuk umum ya Pak. Oh iya. Pak, gimana sih Pak cara menghandle tim yang sudah berkeluarga Pak? Harapan saya sih ya pada teman-teman yang istilahnya pisah keluarga Iya. itu harapan saya keluarganya bisa ikut diajak ke sini tapi kan tidak semua bisa Betul. seperti itu sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi kalau keluarganya bisa ikut kan kerja jadi lebih tenang juga, Betul, Pak. lebih fokus juga. Itu sih harapannya. Cuma kalau memang tidak memungkinkan ya memang ada jatah untuk cuti gitu. Biasa dari teman-teman sih disesuaikan. Rata-rata sih tiap 2 bulan, 3 bulan baru cuti untuk menemui keluarganya masing-masing gitu. Dengan siklus yang bergantian supaya pekerjaan juga di sini tidak terhambat. Betul. Itu Mas. Ada nggak sih Pak harapan khusus untuk
mahasiswa nih Pak yang ingin kerja di dunia konstruksi nih Pak. Apalagi khusus teknik sipil kayak gitu ya teman-teman teknik sipil. Yang perlu dipersiapkan ya mentalnya itu kita dari mahasiswa itu dipersiapkan mentalnya supaya begitu di dunia kerja sudah terbiasa karena pekerjaan konstruksi ini termasuk pekerjaan yang pressure-nya harus tinggi karena di situ dituntut bekerja cepat, bekerja tepat, ada batasan-batasan pekerjaan itu yang memang itu sesuai dengan spesifikasi apa yang diinginkan dari si pemberi kerjanya itu. Juga harus siap juga kalau tiba-tiba ada hewan buas masuk kayak gitu ya. Ya itu adalah itu. Iya. Kebetulan proyek yang kami kerjakannya adalah proyek bendungan ya. Kan bendungan sebagai pendukung untuk sarana ketahanan pangan juga di Indonesia ya. Untuk masyarakat ya pasti sangat antusias karena ini sangat bermanfaat sekali. Berarti emang peran sebuah bendungan ini bukan ya udah sembarang kita ngebangun selesai kayak gitu, cuman banyak manfaatnya yang bakal diterima oleh masyarakat tentunya Pak. Betul Mas. Ya kami dari masyarakat di sini ya bersyukur ada proyek bendungan ini. Karena apa? Di sini kebun yang tidak produktif misalnya, ya kita bisa jadikan sawah gitu. Ya mudah-mudahan airnya nanti bisa mencukupi semua sawah di sini gitu. Sangat-sangat bermanfaat Pak. Mulai saya masih hutan-hutan di sini, saya jualan begini belum Pak. Nah, setelah ada proyek ini, ya alhamdulillah dengan banyaknya pekerja di atas, makanya kita buka warung begini ya cukup lumayan Pak. Ini yang terakhir nih Pak. Iya. Pertanyaan terakhir. What next after this Pak? Setelah pekerjaan bendungan Ladongi ini selesai, alhamdulillah nih Utama Karya masih dipercaya lagi untuk mengerjakan bendungan yang lokasinya nggak jauh dari sini Mas. Itu namanya Bendungan Ameroro. Setelah dari Bendungan Ladongi ini selesai, tim yang ada di sini segera pindah ke sana. Bendungan Berarti Ameroro. Ya. Bisa kita simpulkan Pak Herdi dan tim ini nggak akan pernah lelah buat turut berkontribusi untuk membangun Indonesia yang lebih Pasti maju Mas. tentunya Ya, ya Pak ya. Pasti. Sekarang ini kita lagi di mana nih Pak? Sekarang kita di bangunan intake Mas atau bangunan pengambilan. Jadi tipenya ini tipe tower. Jadi kita nanti masuk ke tunnel intake-nya. Sedangkan yang ini Mas, Yang biru ini Pak? yang biru ini adalah trash rack. Jadi fungsinya itu nanti dia supaya sampah-sampah itu tidak masuk ke dalam penyaringan ya, gitu ya Pak ya? saluran intake-nya itu. Sehingga tidak merusak. Nanti ada turbin, ada alat-alat hidromekanikal untuk mengamankan itu Mas. Oke, mari kita masuk Mas. Siap. Lihat Mari di dalam. Pak. Ya. Duluan Pak. Yuk. Fungsinya sendiri bangunan pengambilan ini yaitu untuk mengalirkan air Mas. Jadi yang fungsinya tadi untuk air baku, terus untuk pembangkit listrik tenaga mini hidro. Ya ini dialirkan dari sini Mas. Jadi berarti nanti sebelum ini nanti akan dialiri oleh air nih Pak? Iya. Jadi pengambilannya lewat dari sini, kemudian dihubungkan di pipa-pipa penstop. Kemudian tadi untuk air baku dengan pembangkit listrik yang akan masuk ke turbin. Selain ini pekerjaan confined space ya, jadi di ruang terbatas, terus dengan resiko yang tinggi, yaitu resikonya adalah longsor karena memang tanah atau kondisi geologi di Bendungan Ladong ini mudah longsor. Jadi kita melakukan proses pertama dari pekerjaan eksavasi dulu, galian dulu. Ya. Galiannya juga tidak bisa langsung panjang gitu Mas, jadi bertahap. Itu per berapa meter ya, gitu berarti? Rata-rata sampai 1,5 meter, baru diproteksi terlebih dahulu. Proteksinya menggunakan steel support, kemudian ada dengan shotcrete, terus baru bisa melanjutkan lagi di penggalian step berikutnya sampai ketemu dengan yang sesuai yang direncanakan. Setelah selesai baru diadakan pekerjaan konkret atau ini lining, pembetonan ya. Nah, ini jadi inilah finish akhirnya setelah dicor gitu di pembetonan itu Mas. Jadi
Ya rumit juga sih. Deg-degannya dapat sih Pak. Tapi saya emes banget Pak sama pembangunannya si tunnel ini Pak. Tapi makasih juga kita udah diberi kesempatan buat diperbolehkan nih sebelum air duluan yang masuk kita berdua boleh Pak. Ada kalau sudah ada airnya nggak bisa masuk lagi. Bener Pak, penyelam kita Pak. Oke. Oke, kita sambil ngeliat ke sana kali ya Pak. Kita lihat ada di sana ada pintu. Oh, ada pintu operasional dan pintu pemeliharaan. Kita boleh ngecek sana nanti boleh, ya Pak. Boleh. Mari Pak. Ya. Ini juga pintu juga di sini. Iya. Pintu operasional, pintu pemeliharaan. Pak, gimana? Penjelasannya lumayan bikin saya penasaran nih Pak. Lumayan bikin penasarannya apa Pak? Karena saya boleh nggak sih Pak, saya izin dulu nih. Boleh nggak saya turun langsung ke bawah biar saya merasakan nih yang detail-detail tadi Bapak sebutkan tadi, saya bisa tahu langsung nih Pak. Boleh nggak nih Pak? Oh jadi mau nyoba-nyoba bekerja gitu? Iya Pak, dikit aja Pak. Oke, bisa nanti kita menuju ke sana Mas. Oh siap. Kebetulan ada naik motor, bisa naik motor? Oh bisa Pak. Oke, bisa. Kita naik motor trail Mas ya. Boleh nih ya Pak ya? Boleh, kita sekalian adventure. Boleh, sambil lihat pemandangan. Iya, siap. Ayo. Pak, ayo. Susah ini. Oke Mas, ini kita sekarang berada di spillway bangunan pelimpah. Dulu ngebayangin di sini hutan belantara semua. Ini Mas Samar. Oh oke. Katanya tadi pengen belajar bekerja, mengaplikasikan pekerjaan di bendungan sini. Betul. Nah ini kebetulan di sini ada pekerjaan grouting. Grouting ya Pak. Iya. Ini nanti bisa dengan Mas Wisnu dan Pak Eko, dia engineer yang mengawasi pekerjaan grouting ini. Supaya tahulah seperti apa pekerjaan grouting itu dilaksanakan. Gimana? Siap? Siap Pak. Semangat ya. Semangat Pak. Iya, oke. Lanjut ya, saya lanjut ke aktivitas saya yang lain ya. Siap Pak. Oke. Makasih banyak ya, Pak. Makasih. Semangat. Ayo Mas. Halo Mas Wisnu, Samar. apa kabar? Gimana nih? Tadi saya dititipin nih sama Pak Herdi, suruh ketemu sama Mas Wisnu nih. Oh Ini iya. kita ngerjain apa aja nih Mas? Jadi saat ini kita sedang ada pekerjaan grouting, memperbaiki kondisi fondasi dari bendungan itu sendiri. Oke. Karena yang kita ketahui selain bendungan itu harus mampu menahan beban di atasnya, bendungan itu juga harus mampu menahan rembesan dari air. Nah, jadi salah satu metode yang kita gunakan di sini itu adalah metode grouting. Grouting. Iya. Mungkin ini saya perkenalkan dulu, ada Pak Eko sebagai halo, Pak master Eko. groutingnya. Master ya? Iya. Oh, udah master nih. Ahlinya ahli, intinya. Oke, terus. Jadi mungkin langsung saja kita bisa lihat di sebelah sana itu sedang melakukan pekerjaan pengeboran. Oh, oke. Jadi untuk tahapan pekerjaan grouting sendiri kita harus ketahui sebelum kita melakukan perbaikan fondasi, kita harus membuat lubang ke titik grouting. Ini tujuannya adalah supaya kita mengetahui sampel batuannya seperti apa. Oh, oke. Nah, ini contohnya ketika kita sudah mengambil sampel. Oke. Nah, dapat kita lihat di sini untuk kondisi sampel di Bendungan Ladongi memang seperti ini ya. Jadi agak berlapis-lapis. Jadi sangat rawan terhadap kebocoran sehingga perlu kita lakukan pekerjaan grouting atau perbaikan fondasi. Ini boleh saya pegang bendungan. Boleh, silakan Mas Samar. Boleh ya. Nah, Oh, ini bisa ini kita ya? lihat nih kan dia Iya. berlapis-lapis modelnya. Nah, Oke. Mas Samar mau coba nggak? Gimana caranya kita mengebor? Penasaran trialnya? Mas, Wah, penasaran. Boleh. Tapi Pak boleh Eko? nggak nih sebelum saya memasuki wilayah sini ada nggak yang harus saya gunakan Nah, terlebih ini dahulu? masih ada kurang Mas. Ah, ada yang kurang? APD sudah lengkap, ada APD lengkap helm, ya? Oke. ada masker. Cuma Oke. karena pekerjaan kita ini cukup bising, Oh, oke. sehingga kita memerlukan untuk earplug. Jadi Earplug, untuk mengurangi kebisingan dari pekerjaan pengeboran. Oke. Bukan airpod nih. Oke. Baik Pak Eko, mungkin bisa dibantu Pak untuk Pak Amar. Ini handle untuk naik turunnya mesin. Oh, oke. Ini untuk apa? Ini untuk mengatur tekanannya. Oh, oke. Bila batuan keras kita tambahin tekanannya ya. Terus ini untuk
tentang persnelingnya Mas. Tentang persnelingnya di sini ya. Untuk mengatur kecepatan putarannya. Oke. Oke, apa yang bisa saya lakukan nih? Saya deg-degan nih. Oke. Oke. Nah, ini biar naik dulu Pak. Kita dari awal. Speednya. Ini udah nih, udah keluar airnya nih. Jadi kita dalam peraturan harus selalu mengontrol air. Oke Pak. Jika air mati itu bisa ada beberapa kemungkinan. Oke. Ini kalau udah air keluar ini boleh saya Boleh. Bisa, Pak. coba ya Pak ya? Silakan. Oke. Berarti kita turunin dulu ya Pak ya? Gimana pengalamannya Mas? Luar biasa pertama kali sih, pertama kali beda nih. Heeh. Gimana mau coba lagi naikin? Coba kali kita naikin kali ya. Tadi kan sudah nurunin, sekarang kita coba naikin. Nah, Kopling dulu kan ya baru bunyi. Aman. Aman Mas Wisnu. oke, gimana? Cukup? Cukup Mas. Oke, siap. Terima kasih. Mas Makasih Ahmad. Bapak-bapak. Makasih Bapak-bapak. Makasih. Makasih. Mari Mas, kita lanjut. Gimana nih Mas pengalamannya tadi belajar di proyek Bendungan Ladongi? Kesannya seperti apa? Jujur pertama kali sih Mas. Ini lumayan pengalaman baru dan baru tahu juga ternyata ada cara seperti ini gitu dalam proyek bendungan kayak gitu ya. Iya, betul. Ini sebetulnya sudah inovasi kita. Cuma kita sudah melihat jam kayaknya sudah sore nih Mas. Gimana Iya, kalau ya. kita mulai bersih-bersih terus kita Boleh. kumpul sama teman-teman? Boleh Mas. Karena kita di MES biasa kan ada acara kumpul-kumpul, kita Oh, makan gitu kan, ya. ada makan bareng. Siap. Mungkin Mas Amar mau bergabung Mas dengan kita? Tentunya Mas. Ini Oke. badan udah lengket. Oh, oke, siap. Mari. Siap. Ayo kita Mari. sama-sama. Dulu, Mas. Oke, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Mas Amar tadi? Seru Mas, capek. ternyata apa yang dilihat setelah jadi itu ada proses yang sangat amat lumayan banyak, panjang dan harus perfect gitu Mas. Nggak bisa kita sembarang asal ngerjain kayak gitu ya Mas ya. Iya betul banget sih Mas. Karena kan di kerjaan bendungan ini kan bener-bener kerjaannya itu kompleks banget. Iya. Ngomong-ngomong Mas Anto sendiri di sini jabatannya sebagai apa nih Mas Anto? Kalau saya di proyek Bendungan Ladongi ini sebagai officer engineering Mas. Saya di sini itu kurang lebih udah 3,5 tahun Mas. Hampir 4 tahun. Iya Mas Amar, hampir 4 tahun. Itu suka dukanya apa aja Mas selama udah 3,5 tahun ya menuju ke 4 tahun? Gimana Mas ya? Kalau suka dukanya lebih banyak sukanya sih Mas. Lebih banyak sukanya. Kalau dukanya ya jelas lah kita jauh dari keluarga. Iya, iya. Termasuk daerah ya kalau dibilang bukan daerah remote area bukan sih, tapi kan jauh dari kota atau jauh dari apapun itu. Kalau sukanya lebih baik sukanya sih Mas, di sini kan kita bener-bener jauh dari keluarga semua. Jadi di sini kita punya cara sendiri Mas. Oke. Nah, jadi tiap malam minggu itu kita sering ngumpul di depan mes, ngobrol, ngopi, nyanyi, joget. Nanti saya ajakin ke sana Mas. Aman Mas. Ke teman-teman. Terus kita di sini semua juga udah kayak keluarga sendiri karena kan kita di sini udah sering sama-sama, hampir 24 jam bahkan kita selalu sama-sama. Saya dengar-dengar dari Pak Herdi ini tadi pas habis ngobrol-ngobrol rencananya kan dalam waktu dekat ini nih akan segera diresmikan ya. Iya, iya. Harapan dari Mas Anto sendiri Pak untuk proyek ini nih. Kan sebenarnya proyek ini Mas itu ditargetkan selesai lebih cepat daripada kontrak kita. Betul. Jadi itu salah satu prestasi dari kita Mas, terutama dari Utama Karya ya. Kita bisa menyelesaikan proyek lebih dulu daripada kontrak itu sih harapan gitu ya. harapan dari saya. Proyek ini kalau sudah selesai bisa bermanfaat bagi khususnya warga di Kolaka Timur ini Mas. Ya kan Bendungan kan kita tahu sendiri manfaatnya benar-benar banyak kan. Jadi nanti Mas Anto bakal bangga ya ketika ngajak keluarga, anak kayak gitu nih.
papa nih yang bangun kayak gitu ya. Harus dong. Harus. Harus Tapi ya, ngomong harus udah dong. berkeluarga? Sudah mas. Alhamdulillah udah ya, berarti Alhamdulillah LDR, Iya betul sekali. long Mas. distance relationship. Wah, itu LDM sih mas. apa tuh? Long distance married. Merit, oke. Itu berat sih mas, itu Iya. lebih berat ya. Itu gimana nih mas selama LDM ini? Selama LDM ini gimana sih untuk berkomunikasi dengan berkeluarga? Apakah ada kendala kah? Tapi ya pastinya walaupun dengan jarak ada ya. Cuman bagaimana nih mas untuk menyimbangi antara keluarga dan juga pekerjaan? Namanya bekerja itu kan sama dengan ibadah mas. Iya. Kalau kita bekerja kan juga untuk keluarga juga. Iya. Kita harus tetap profesional juga, kita harus tetap fokus sama kerjaan juga. Jadi ya kalau lagi kangen atau lagi ini sama istri atau orang tua atau adik, keluarga itu kita caranya tetap, kan sekarang alhamdulillahnya kan kita sudah enak mas, ada komunikasi tuh. Betul. Bisa video call, kita bisa telepon Iya, iya. juga. Itu sih mas, kalau lagi udah free atau udah malam kita sempetin Iya, iya. 15 menit, 20 menit ngobrol. Jadi itu ya, yang penting menjalani kerja itu sebagai ibadah ya. Iya betul mas. Jangan apa-apa dikit ngeluh, Ngeluh, nah, ya betul, itu Mas. nggak boleh tuh. Yang penting niat itu adalah ibadah sama bersyukur ya mas. Ya lebih bersyukur sih. Ya bersyukur ya. Ya, kuncinya itu sih mas, lebih ke bersyukur. Terus ya apalagi ditambah ini proyek yang jauh banget ya mas ya. Iya bisa dibilang jauh benar mas. Ini proyek pertama mas juga yang maksudnya yang untuk yang paling jauh di Pulau Jawa gitu ibaratnya. Betul, ini proyek pertama saya mas, betul. Di proyek Bendungan Ladongi ini saya bersyukur banget sih mas, bersyukur banget ditempatin di sini karena saya bisa dapat banyak banget Iya. pengalaman yang bahkan sebelumnya itu saya nggak bisa dapat gitu. Emang benar-benar bersyukur sih. Ada ini nggak mas, ini tips and trick yang buat teman-teman yang menonton ini kalau misalkan posisinya bekerja di jarak jauh gitu, bekerja di luar Pulau Jawa gitu ya. Kalau dari saya Mas Amar lebih ke bersyukur sih mas. Yeah. Itu yang nomor satu. Apapun kalau kita itu bersyukur, itu pasti semuanya ya ikhlas. Iya. Kita bisa tahu apa itu bahagia, Bahagia, ya, betul. apa itu menghargai. Pokoknya bersyukur. Apalagi kuncinya dengan sih, di sini di proyek juga ketemu orang-orang banyak dan Iya, pasti kita mau nggak betul. mau harus berbaur ya. betul. Apalagi kan ya saya Iya. sendiri dari Jawa. Saya sendiri kan dari Jawa. Saya kesini di Sulawesi Iya, kan iya. bekerja gitu sih mas. Lebih ke bersyukur sih kuncinya itu. Oke, terus kalau misalkan pesan khusus nih untuk keluarga di rumah, untuk istri kan lagi LDM nih, Iya. lagi LDM apa nih kalau misalkan mau menyampaikan tunggu mas ya gitu, mas pasti pulang gitu, gitu. Untuk istri mas ya. Untuk istri. Istri pertama atau istri kedua? Nah terserah mas, mau dibuka di sini apa gimana bebas Enggak, mas. enggak. Ada istri kedua, ketiga, ada yang di pulau mana nggak apa-apa. Ada ya? Enggak mas. Pesan sih untuk istri di rumah. Oke. Ya tetap sabar. Insya Allah dalam waktu dekat ini mas pulang kan udah waktunya juga sih. Udah 3 bulan juga belum pulang. Jadi, Kalah tuh Bang Toyib. Enggak, enggak. ya tetap ini sih, tetap sabar aja nunggu mas pulang itu aja sih mas. Tetap semangat kerja juga di Jakarta. Jadi itu aja sih mas. Tetap sabar sama tetap semangat kerja itu aja. Udah pesan untuk istri. Saya terharu mas. Jauh banget ya, mau jauh banget mas. Makasih banyak nih. Sama-sama. Makasih sama. banyak, saya udah dipersilahkan ke sini lah ibaratkan udah sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Santo Sama-sama juga. mas, sama-sama. Saya Iya, juga iya. seneng sih mas ngobrol. Oke. Apalagi sama temen yang dari jauh, Iya. dari jauh-jauh ke sini. Gitu. Yuk, saya aja mas ke teman-teman Oh boleh, ke sana. boleh, boleh. Ngopi, Ini nyanyi-nyanyi. oh ngumpul-ngumpul ya? Ngumpul-ngumpul. Ini biasa yang dilakukan di sini ya? Kalau Iya, misalkan biasa di sini, malam-malam Mas. habis Kalau kerja malam-malam gitu ya? habis kerja. Biasanya Pas sih. penat. Iya, pas penat, pas lagi free, nggak ada Iya. lembur, nah, kita baru bisa Oke, ngopi, ngumpul, aman mas, kita gitar-gitaran ya. gitaran, nyanyi. Siap mas, duluan, mari Ya, mas. siap-siap. Nah, ini mas sama teman-teman iya, dari iya, proyek iya, ini. Aku kenalin satu-satu mas ya. Halo mas semuanya. Ini ada Mas Brilian mas. Halo mas Brian. Dari jauh juga. Iya, iya. Ini Pansar. Halo mas Ansar. Ya, istri kita. Ini Mas Wisnu. Halo mas tadi, Wisnu. ya. Tadi ketemu nih mas Wisnu. Nah, paling muda tuh Mas Wisnu. Paling Ini muda ya. Mas Iqbal. Mas Iqbal. Ya, Mas Siap. Iqbal. Mas Iqbal. Jago basket. Dari basket? Afghanistan. Bercanda, Mas. Ada Mas Anjas, Mas. Mas Anjas. Mas Anjas, Mas Amar ya. Iya.
paling ganteng, Iya. ada Mas Randa, Anda, mantap. Mas Akbar, Mas Akbar, jago ngitung, Mas Ruslan, paling Ruslan. jago gambar. paling jago gambar, luar biasa. Duduk dulu Mas, duduk dulu. Oh Mas. iya, siap. Makasih mas. Oh iya, apa nih? Minuman tradisional. Apa namanya nih mas? Saraba. Ini Saraba minum khas ini nih. Wih, mantap. Boleh kita minum ya? Silakan Mas. Monggo Mas. Apa ini? Ini rasanya apa nih mas? Manis ya. Nah, Saja. saja ya. Gimana Mas? Enak mas. Hangat ya di perut ya. Sering nih kalau minum kayak gini sambil ngumpul ya, nongkrong ya. Iya. Monggo mas, saya datang jangan diberhentiin nyanyinya, sambil nyanyi aja. Oh iya. Pagi pulang pagi hanya untuk menggaji rezeki. Cocok banget ya. Iya. Bisa nari dulu. Apa tuh nari dulu mas? Itu tarian tradisional warga sini Mas. Tarian asli nih Iya, warga sini. Iya. Namanya tari dulu. Oh belum pernah tuh mas. Boleh diajarin saya? Bisa. Boleh. Sama teman-teman bisa. Semua bisa semua ya berarti ya? Bisa. Yang nggak bisa push up ya? Jangan Mas. Jangan Mas. Boleh mas. Mari. Ayo nari-nari. Apa ikut juga nih? Gimana Mi? Seru toh proses pembangunan bendungan Ladongi? Ternyata infrastruktur air dapat memberikan manfaat yang besar, khususnya bagi petani sekitar Kolaka Timur untuk mendukung ketahanan pangan di Sulawesi Tenggara. Hutama Karya bangga bisa selalu menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur terbaik di Indonesia. Dari Bendungan Ladongi, saya Muhammad Amar, sampai jumpa dalam episode di balik pagar proyek selanjutnya.